Welcome to Soil Show. Yes. Yes. And guys, please welcome Oz. the Oz. Thank you. Itu kemarin kamu yang nonton itu semuanya anak ritih katanya. Wih, masa? Ini kadang-kadang ini dah yang diadaptasi dari kultur barat ini sebenarnya Yes, betul. kekerasan dan gangster seperti ini. Betul. Kalian tuh sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya janganlah begitu. Kenapa kita tidak mabuk dan bersenang-senang? My bitch calling on my phone, I won't say hold up. Busy grinding like I paint a picture with Crayola. Call me virus when it's about the game, it's like Corona. Call me Cyrus for the way I lead the game until game over. Young Ozzy bitch, I keep on living cozy life. Young Ozzy bitch. Welcome to Soil Show. Yes. Yes. Ji. Aduh, kali ini kita benar-benar chill di Chill suasana di suasana luar lagi badai. hujan. Pada saat kita shoot hari ini tuh di luar pokoknya lagi cakung namanya. Oh Ji. iya, cuaca Mendukung. mendukung. Kali ini tetap kita bersama teman-teman kita yang hebat, Jar. Iya Di hari spesial ini, Soil Day. Soil Day always a great day, man. Yes, man. Terus apalagi sekarang kita kedatangan guest kita yang menurutku anak muda yang luar biasa banget nih, Nok. Ji. Dan aku jujur aja ngefans sejak dia ngerilis album sama DJ-nya MOTB, Da Chris. Yeah. Dan aku juga keren banget. aku melihat sesuatu hal yang beda banget karena di Bali ini ternyata ada creature kayak gini no dengan hasil karya yang luar biasa sekali loh. Ya, jadi kalian yang di luar Bali itu wajib waspada because we came from Bali, you know. We got a lot of good shit around here. Yeah. And guys, please welcome Oz. the Oz. Thank you. Apa kabar Oz? Apa kabar? Kabar baik. Suara lumayan habis. Ya, abis pulang tour ya kemarin ya, benar. Lots of good shit lah yang kamu lakukan ya. Banyak banget, parah. Ya, aku cukup happy banget karena Yes. Terima kasih. Ya, apa namanya dengerin pertama kali dengerin kamu dari generasi yang muda ya, maksudnya lagi naik-naiknya ya kan. Iya. Dikasih referensi, coba beli dengerin Oz the Odds gitu kan sama staff di kantor, dengerin pas dengerin lagunya yang pertama tuh mungkin kebagian yang ngena banget gitu loh. Iya. Judulnya June gitu kan baru dengerin, June. ini dari Bali nih gitu. Tapi kok keren banget sih kayak lafalnya udah kayak kayak kalau orang dengerin pertama kali coba dengerin nih. Dia nggak tahu nih dari mana, pasti dibilang is from outside gitu kan. Tetapi ternyata International pokoknya. ternyata anak Bali nih no host. Bali Pride tuh. Bali Pride deh kakak. Oh, coba ceritain sedikit tentang Oz the Odds nih ya kan. Awal mulanya you started to become like this Oz the way itu Odds, kapan sih? Karena di platform Spotify kamu banyak kali udah punya hasil karya loh. 9 album. 9 album. That's a huge shit, man. Itu awalnya gimana tuh cerita? Oz the Odds tuh mulainya 2017. Ya, mungkin bisa dimulai dengan nama asli siapa? Nama asli gue tuh Kayowana Nadi Dharma lah pendeknya. Pendeknya. Kalau Masih panjang tuh sebenarnya. masih panjang masih ada episode keduanya lah. Itu baru season 1 tuh. Itu baru season 1. Itu Kayowana Nadi Dharma lah. Jadi Oke. mulainya itu sebenarnya milih hip hop karena emang dulu sebenarnya pengen bikin band sebenarnya. Pengen bikin band punk, trash punk lah. Ala-ala soundtracknya Treasure lah. Gitu. Karena dulu suka main skate juga kan. Terus karena mungkin gak dapet temen untuk main bandnya, akhirnya ya udah hip hop aja kali ya. One man show aja gitu ya. One man show aja. Karena kenapa milih hip hop? Karena ya emang universal aja. Jadi hip hop bisa digabungin sama semua elemen aja sih. Ya, kayak entah mau gabungin
gitar yang distort kayak gitu juga bisa ke hip hop gitu. Akhirnya ya udah mulai 2017. 2017. Gitu. Itu kamu produksi berarti di rumah sendiri, semua sendiri. Tahun itu masih ngambil beat YouTube sih sebenarnya Bli. Karena baru mulai kan. Gitu. Jadi itu baru tamat SMA juga kebetulan. Jadi kayak masih bingung ini nge-rap gimana ya sebenarnya gitu. Akhirnya ngambil beat dari YouTube. Terus recordnya pakai HP Samsung lama lah pokoknya dulu. Itu gak tahu lah Samsung apa gitu udah. Wah itu pokoknya awalnya dari situ sih sebenarnya. Starting dari sana. Startingnya dari situ. Benar-benar gitu. passion driven berarti ya. Passion driven. Jadi kayak pengen bikin sesuatu aja sih sebenarnya. Karena untuk dulu kan aku main graffiti soalnya dulu graffiti terus kayak graffiti kayaknya banyak perlu dana lah untuk beli can segala macam. Jadi akhirnya apa ya yang bisa aku bikin tapi tanpa ngeluarin budget banyak yang murah lah. Akhirnya musik aja kali ya gitu. Akhirnya terjun ke hip hop, ke rap gitu. Itu pertama kali kamu dengerin lagu apa mengarah ke hip hop? Maksudnya kan awalnya mau buat band thrash gitu, berarti dengerinnya influence itu kan. Iya betul. Terus kesini tuh gara-gara ada hip hop gara-gara dengerin apa gitu? Kalau di hip hop tuh gara-gara Mac Miller sebenarnya pertama. Mac Miller tahun 2011-2012 lah. Itu aku SMP kayaknya. Nah untuk tahun-tahun itu 2016-2017 tuh yang bikin aku masuk hip hop tuh XXXTentacion. Karena waktu itu dia sebelum booming terkenal tuh masih main metal trap namanya Bli. Jadi ya main yang bener-bener bassnya dikerasin, bener-bener di distort. Kayak gitu. Akhirnya kayak oke juga nih. Kayaknya oke juga nih main kayak gini nih di sini nih. Tapi pada saat kamu buat beat kamu buat beat sendiri ya? Kan ngambil terus ngambil. Langsung mulai. Terus mulai belajar bikin beat tuh 2018 baru. Itu pertama kali punya laptop lah. Punya laptop bekas Apple gitu jadi nyoba-nyoba aja di situ. Record di sana lah. Record di situ. Record nyoba-nyoba di situ lah. Iya, tapi 2017 berarti kamu udah ngasilin sesuatu udah langsung kamu upin aja langsung udah apa aja ya, gak mikir apa lagi. Udah lah gitu aja. Itu keren banget loh maksudnya kalau misalnya sesuatu kan kebanyakan sekarang kalau misalnya ada orang yang terlalu perfeksionis gitu ya kan. Aku pengen ini terus buat malu untuk ini bakal ini. So jangan give a shit about others gitu ya. Udah keluarin aja lah gitu. Oke. Ya buat kalian yang punya band atau punya karya nih contohlah Os the Odds. Minim fasilitas tapi maksimum kualitas. Maksimum passionnya. That's a huge shit. Nah ini penasaran gak semua maksudnya kita mau dengerin performnya dari Os the Odds nih. Lagu pertama yang kamu bakal mau bawain apa sih? Judulnya yang Cozy Life. Yang Cozy Life ini dari the album ya? Iya, latest album. Itu latest album ya? Yang sama Dakris kemarin. Sama Dakris. Baru keluar September kalau gak salah. Jadi satu album ini kamu berdua aja? Satu album berdua sama Dakris. Si Dakris nih sebagai produser, aku yang nge-rapnya gitu. Semua lirik dari kamu berarti? Semua lirik aku tulis sendiri. Ini ceritanya tentang apa nih yang Cozy Life? Yang Cozy Life itu sebenarnya dari pengalaman pribadi ini sih. Jadi aku kemarin tuh cuma diem di kamar aja Bli. Nggak keluar, nggak ada bersosialisasi. Jadi kayak ya udah ngunci kamar aja. Terus depan laptop denger lagu jazz kayak siapa tahu dapat sampel gitu. Bisa aku sampling dan segala macam. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi kayak bentuk meditasi kamu di kamar gak keluar jadi tapi menghasilkan sesuatu gitu. Iya betul dan yang apa yang aku pikirkan di kamar itu aja sih gitu. Iya. Tapi akhirnya ketemu sama Dakris gimana? Ketemu sama Dakris tuh sebenarnya udah dari 2021 kayaknya. Waktu nge-gigs di mana gitu lupa. Udah kenal lama sebenarnya. Cuma baru ada obrolan, ayolah collab bareng lah katanya. Akhirnya ya udah jadilah yang Cozy Life ini gitu. Gitu. Oke, kita ini salah satu album yang saya dengerin juga belakangan ini. Iya, saya juga kemarin dengerin nih yang baru karena fresh banget. Oke, kita dengerin lihat performance pertama, lagu pertama dari Os the Odds judulnya Young Cozy Live. Let's get it. Let's go. Check, hold on. Yo, shout out Dakris for this shit. You make hella good beats, man. Hold on. Man, it's like
usual, cooling with music on without no mutuals. Got me thinking who's the one who's showing on my funeral. Got me thinking how this rapper sounds so lyrical, then end up feeling like I'm that guy living invisible. With a joint up on the table that I roll up. Cypress Hills on the playlist, bitch, I'm about to smoked up. I know that something missing, I'm saying hold up. Okay, I need myself some alcohol, sit with chips and some soda. Got my bitch calling on my phone, I won't say hold up. Busy grinding like I'm painting picture with Crayola. Call me virus when it's about the game, it's like Corona. Call me SARS for the way I lead the game until game over. Young Ozzy, bitch, I keep on living cozy life. Young Ozzy, bitch, I see too many looking like. Young Ozzy with the lean, I look alive. Young Ozzy, bitch, I'm coming, better step aside. Sorry kalau soal agak I don't care, man. Show us on, you know. Said my drugs don't work, that's a lie. 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 Young Ozzy, bitch, I keep on living cozy life. Young Ozzy, bitch, I see too many look alike. Young Ozzy with the lean, I look alive. Young Ozzy, bitch, I'm coming, better step aside. Young Cozy Live, everybody. Young Cozy Live, That's so motherfucker. deep. Yeah, that's so deep. Hey, I can hear how many bags you are habisin itu untuk that's kind of tune, motherfucker. Yes. Nice. Dude, Thank you so much. And the beat itu Chris yang buat ya. Yeah, Chris yang buat, Chris, betul. Nah, Chris yang buat. And Semua satu album Chris yang buat. satu album deh. Dan mostly ya it's slow, jazz. it's influence-nya jazz, Betul. funk, Betul. and some of that. It's really crazy, man. Karena itu ini ada Chris Iya, makanan sehari-hari. Maksudnya that beat is really a killer beat, man. Maksudnya untuk sekarang ini kan, Ada Chris. ya sekarang ini kan kebanyakan apa namanya orang-orang pada dengerin lo-fi, terus mulai ngambil dari mana di bawah, and bring the chill out gitu loh. Dan ini luar biasa banget dengerin this kind of fusion lah, anggapannya kan rap and this the beat like keren kali, no chill. This is really chilling me out. In the pouring rain outside ya. Di luar sedang hujan badai dan kita sedang chilling bersama Odds the Odds kan. What a heavenly legend this guy, man. Thank you. Terus jadi the whole album of your latest album ini memang kamu garap berapa lama sih prosesnya? Sebenarnya kayak lebih ke satu-satu aja sebenarnya. Jadi satu lagu selesai, lanjut lagi ke satu. Terus awalnya itu dari tahun 2022 kayaknya, 2022 kalau nggak salah. Itu udah mulai ngeproses lah. Collecting the beat, sampai akhirnya ya sebenarnya rencananya kan 2023 rilisnya, cuma karena kemarin ada desain sama satu label di Denpasar juga lah gitu. Dan akhirnya ya di postpone lah akhirnya. Di postpone akhirnya 2024 baru rilis. Gitu. Tapi dari banyaknya album kayak ada 9 berapa totalnya? 9 album ya. 9 album ya. Dari 2017 sampai sekarang tuh wow, that's untuk That's crazy. For an artist itu kayak huge banget gitu loh. Terus what do you think about the scene? I mean like di Bali ini sekarang kan scene-nya the hip hop community or all the rapper and stuff. Kita tahu kan Dodengkot, ada Gold Voice, terus dan Mukarakat juga is great, terus ada MOTB dan lain-lain. Itu gimana komunitas kalian di Bali terutama nih? Masih baik-baik aja sih sebenarnya. Kalau ketemu sama Om Gold Voice, Mukarakat ya kita minum bareng. Terus sama MOTB ya masih oke-oke aja, sering nongkrong bareng juga. Terus makin berkembang sih sebenarnya kalau di Bali ya. Kalau di digging lagi sebenarnya ada lagi di generasi di bawah aku nih. Masih ada lagi sebenarnya. Ada yang baru-baru lah, suara-suara baru tuh banyak banget sebenarnya. Dan you keep like the community, maksudnya harus tetap jalan, gimana cara guide
memelihara yang sekarang ada, terus yang baru-baru mungkin diajak atau apa betul. gitu. Iya diajak aja sih, maksudnya kita nongkrong bareng sambil ngobrol-ngobrol. Ini kayak gimana sih, kayak teknik-teknik yang mereka bikin musik tuh kayak gimana, terus kayak ngobrol aja sih sebenarnya. Kita ngajak yang baru-baru juga gitu. Iya. Nah, karena itulah regenerasi itu sangat penting untuk keberlangsungan skena kita di Bali ya sebenarnya. Betul. Cuman ya buat kalian juga yang udah merasa bandnya sudah mulai Band ngetop, atau mulai tour seperti Os di Os kemarin abis tour ya? Kemarin habis tour sama Gnarly Boys. Iya, sama Gnarly Club, betul. Gnarly Club itu sebenarnya apa? Gnarly Club itu sebenarnya kolektif underground yang kita bikin bos. yang terdiri dari beberapa member dari beda-beda pulau. Iya. Jadi ada yang di Bali, beberapa dari Bali itu ada aku, ada Gazem sama Jafar Sandy, terus di Jakarta itu ada Bamski sekarang, terus di Jogja ada Ichan, dia kebetulan vokalisnya Color Code juga. Terus di Klaten itu ada Triga Koka, dari Kalimantan itu ada Collapse, di Solo ada Ken, di Malang ada Ominous, 2 orang. Oh, Terus itu dari sama semua Gilang. generasimu apa generasi lebih tua atau? Yang dari Malangnya si Two Side sama Gilang nih sebenarnya dari generasinya MOTB sebenarnya. MOTB. Iya, mereka sering bareng sama MOTB juga sebenarnya. Gitu ya. Gitulah Gnarly Boys, Gnarly Club itulah. Itu baru ya? itu Fresh keren apa berapa tahun yang lalu terbentuk apa? Terbentuk tuh tahun 2019. 2019. Iya, masih baru lah, masih fresh lah. Apa pengalaman kamu dari tour kemarin tuh yang paling fucked up? I think every day is fucked up ya. Every day is fucked up sih, kalau tour every day is fucked up sih, kayak kena alkohol mulu sih, itu udah pasti. Speaking of the alcohol, speaking of the devil, terima kasih buat Bali Busi Kitchen and Bar yang sudah support Soil Solution. Cheers dulu lah, ambil itumu the thing ya. Thank you Bali Busi. Thank you Bali Busi. Bagus. Cheers. Ya bro. Akhirnya kena arak. Setelah kemarin kena ya. Kemarin berapa lama itu turnya? Turnya itu 2 minggu lebih. Berarti gak kena arak 2 minggu? Enggak kena arak 2 minggu tuh. Itu gak kena arak 2 minggu. Kena ciu kayak gitu ya. Dari situ lah. Dari situ-situ lah ya. Amel, anggur kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu lihat komunitas di luar tuh gimana sih? Ya Maksudnya gimana? Buat kamu bisa adaptasi yang dari Jawa ini buat ke Bali ini gimana? Entah itu solidaritasnya, entah apanya. You can explain about it. Kalau yang di Jakarta tuh mereka welcome sih. Ya. Emang kebetulan aku juga udah kenal juga. Kuat kan juga di situ ya, komunitasnya kuat banget kalau di Jakarta. Nah kemarin tuh mereka welcome. Sebenarnya yang paling ngeri itu di Jawa Tengah, di Klaten sih. Klaten. Di Klaten. Gimana tuh? Di Klaten tuh kita main tuh, ini aku dikasih tahu teman aku yang emang ya mereka senior di situ lah. Itu kemarin kamu yang nonton itu semuanya anak litih katanya. Wih, masa? Itu emang anak-anak SMA ikut-ikut gangster gitu katanya. Itu mereka pakaian all black, bener-bener satu like a gangster lah. Bener-bener gangster. Dan mereka beneran bawa senjata tajam. Wow. Dan katanya mereka habis dari gigs itu keliling. Bener-bener. Hati-hati boys. Itu yang paling gila sih. Thugs life lah itu ya. Nah, ini kadang-kadang ini dah yang diadaptasi dari kultur barat ini sebenarnya tentang kekerasan dan gangster seperti ini. Betul. Kalian tuh sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya janganlah begitu. Kenapa kita tidak mabuk dan bersenang-senang dengan bertanggung jawab ya? But this culture sebenarnya memang dari US, dari Amerika ya memang gangster rap lah ya. Mereka memang di situ hidupnya keras, Ji. Iya. Kayak you emang begitulah gitu loh. Dan dipadukan sama musik kan, artinya ya kayak ya kalau di old days like Dr. Dre and everything like Fuck the Police and everything kan mereka this really thug sekali gitu loh. Thug life padahal kan thug life. Dan dari sanalah orang melihat bahwa this kind of music is really a violence gitu loh kan. Padahal sebenarnya kalau kamu dengar liriknya deep ya, ada pesan-pesan juga sebenarnya bahwa itu kejadian yang mereka alami di kehidupannya mereka. Mereka coba ekspres itu gitu loh. Tapi banyak
yang mungkin yang nggak terlalu ngerti atau gimana gitu. Salah paham lah ya tentang itu gitu. ya. Betul. Dan mungkin juga yang tadi ngelihatnya bahwa harus seperti itu gitu loh. Bahwa this kind of music, we have to do. Padahal nggak harus. What do you think about it? Ya mungkin karena aku nggak tahu ya, mungkin kalau di Bali kita nggak pernah ada kayak gitu ya. Gak pernah. Mungkin syukurnya emang, aman ya. Nah kemarin juga aku banyak ngobrol sama mereka, sama senior gitu lah ya. Emang di situ ya anak SMA itu mereka emang geng-gengan kayak gitu. Jadi emang udah budaya mereka gitu. Jadi turun temurun gitu. Jadi seniornya udah lu serang ini deh, serang ini kayak gitulah. Gitu. Jadi kayak gitu ya kehidupan di luar Bali gitu. Di Jawa Tengah kayak gitu ada kayak gitulah kayak gitu. Kalau gini kayaknya kita di sini di Bali kayaknya nggak berani banget kayak gitu ya. Kita nggak berani. Jangan arah kan sobro, suatu tahun pulas. Kita nggak seberani itu sih di Bali. Ya untungnya kayak gitu ya. Tapi ya ini juga pesan juga maksudnya. Kita dimanapun kita berada ya, at least music is music. Don't bring music into something that merugikan orang lain. Yeah, betul. Betul. It's not the purpose of music ya. Music kan is memang kayak menyatukan. Kamu suka genre ini, kita punya komunitas yang suka genre ini, menghidupkan komunitas itu, menghidupkan genre itu, ya itu senang sama senang kan gitu ya. Betul. You don't have to, ngancurin something biar terlihat kamu gagah atau keren gitu. Itu sama sekali nggak keren bro. Itu sama sih, kayak kebetulan kemarin di Magelang juga kayak gitu. Di Magelang tuh kita nyampur sama band hardcore sebenarnya. Kemarin pas tour beli. Jadi kita emang nyatu sama band hardcore aja, kita nge-gigs sama band hardcore gitu. Dan tapi emang vibes-nya orang-orang tetap ini juga apa sih namanya, kayak enjoy aja gitu. Iya, enjoy. Gitu. Biarpun kamu kayak saling singkut apa-apa, tapi betul, kamu udah punya kayak that's the norm di sana. Betul. Jadi kamu nggak harus after that you are a friend. Maksudnya betul. Biarpun kamu saling singkut, saling tendang atau apapun it's part of the excitement kan gitu betul. Aja. Right. So at the end semuanya juga having fun gitu. Jadi saya berharap juga maksudnya siapapun yang membawa musik itu juga punya pesan dan bisa memberitahu bahwa this is we having fun, this is together, right? Jangan sampai ada apa-apa, itu penting juga buat mereka. Betul. Nice. Okay. I wanna hear the next song nih. The next song, apa yang kamu mau bawa ini? Next song judulnya. Ini masih di album yang sama, judulnya Can't Even Tell. This one was my favorite, bro. Thank you. Can you tell me the one that you can't even tell about this music this song? Simpelnya, aku tuh kayak simpelnya itu aku jarang ngobrol jarang cerita lah sama temen gitu, sama orang-orang gitu ya. Apa yang aku rasain, apa yang ada di otak aku gitu, kayak entah keresahan aku tentang kesedihan tuh aku jarang cerita lah gitu. Jadi akhirnya ya udah aku sering di kamar terus kayak emang buat aku tulis lirik aja gitu. Jadilah lagu ini sebenarnya. Pas di mana aku ngunci diri di kamar gitu. Gitu jadi sih. memang a lot of artists cannot express something with apa namanya kayak ngobrol atau kayak ngobrol. Betul. Mereka ekspresnya dari karya. Iya, betul. Bukan hanya musisi ya, atau ada pelukis ataupun apa puitis atau apa, mereka mencoba untuk express the feelings yang nggak bisa mereka ceritakan langsung gitu kan ke dalam sebuah deep, lagu. Man. Tapi itu deep banget, kenapa? Karena beberapa album kamu juga yang aku dengar ya kan. Ada satu album yang full semua patah hati. That's fucking shit. Dan I can feel that gitu. When we were young gitu kan, we can have that feeling gitu. Tapi dengan music kayak kita express ke sana dan orang yang dengerin this is the magic about music dan itu keren sekali. Itu keren sekali. Oke. Kita coba kita simak ya lagu kedua dari Oz, The Odds. Judulnya Can't Even Tell. Yes, let's get it. I got so much shit that I can't even tell these days, man. But hold up.
Lately I just talking to myself and count them old grooves. No one next to me that disappear just like some old news. Sick of seeing shit like suicidal ride. Light of smoke, all I see is colors like cartoon. My tune playing smoothly, bumping like it's 98. Smoking kush shit, exotic, it just coming from the bay. Do that shit on daily basis, do that shit when I'm away. All I see is dollar sign and all I do is get the cake. I be giving energy to people that would never do that. Guess I'm too nice with people and I never ask that shit back. They gossiping like women, why I treat them like a man. How the fuck can I tell them my shit if they don't understand? Put the lights off, I'm trying to focus on my damn plan. I'll be like Randy O, write these letters when I damn man. Can trust these people, probably baby, stay with those damn fans. Can trust a drug, you're probably gonna kill me on my damn bed. I guess I needed time for myself. Pray to the God, pray for my mama, hope she live well. Pray to the God, pray for my family, hope they live well. And talk about the times that I can't even tell. I guess I needed time for myself. Pray to the God, pray for my mama, hope she live well. Pray to the God, pray for my family, hope they live well. And talk about the times that I can't even tell. I swear I hate it every time I see my brothers struggling. Try to make it out of hood the harder way they rumbling. Some people think they speak some real shit, but they just mumbling. Me and my homies speak some shit, but what we do like hustling. Man, why the fuck you tell some shit if you don't know the truth? Out too many people trust wrong person and they don't know about it. Youngins be talking about gangbanging, what you know about it? What if the bullets really hit you? What you say about it? Ain't nothing personal, so you don't have to be emotional. Sometimes I love myself cause I don't wanna be too social. But every time I go outside I make things memorable. So they gon' speak about it when they got into my funeral. If you catch me in the street, man, I barely talk. I used to pull in my zone, I would hit the wall and smoke a pack, man. I swear this pack be looking like a rock. They be talking shit, I be pulling, I don't give a fuck. I guess I needed time for myself. Pray to the God, pray for my mama, hope she live well. Pray to the God, pray for my family, hope they live well. And talk about the problems that I can't even tell. I guess I needed time for myself. Pray to the God, pray for my mama, hope she live well. Pray to the God, pray for my family, hope they live well. And talk about the problems that I can't even tell. Still. Can't even tell y'all. Thank you so much. Damn, bro. That's so deep, bro. That's so deep, motherfucker. Oh my god. Benar. Saya tidak bisa berkata-kata. Keren, itu keren banget. Keren banget. I mean like this beat and what you feel like. It's like represent gitu loh, maksudnya ya kita juga punya sesuatu yang mungkin kita nggak bisa ceritain. Semua orang pun kayak everybody has a secret. Everybody have something that difficulties mungkin express how they feel. Tapi this song kayak represent banget perasaan kita semua gitu ya. Yes. Astungkara. Back of cast, motherfucker. Oh my god, Os, you the best. Keren banget Os. Tapi aku tadi berharap kamu bawain lagu-lagu lama kamu yang lagi emo-emo gitu. That's fucking. Aku pengen sebenarnya, pengen banget cuma ini suara gue tapi kita harus have that collaboration ya. Iya. Katanya kamu pengen punya band dulu kan. Ini terekam loh, kita harus catat ya. Catat ya. Ini harus dirilis juga ya sama Soil Records ya. Ini gagah. Kita coba combine untuk gagah. Ayo. Tapi aku pengen nanya mostly about your influence ya. I mean like your rap, your lyric, it's so deep. That's so deep, yeah. Your lafal tuh juga bagus banget gitu loh. Maksudnya kayak if I heard it for the first time, aku nggak bakal realize bahwa ini orang dari Bali gitu. Iya, kayaknya kalau dia lahir di LA akan berbeda ya. Tapi dia bangga kok lahir di Bali. Lebih bangga lahir di Bali sih. Bali itu benar-benar chill pokoknya. Chill, ngapain aja bisa gitu sih. Ngapain aja bisa. Semua orang juga pengen ke Bali. Semua orang pengen ke Bali. Nah, speaking about your influence ya. Kayak what's the most, I mean like influence in your life, maybe in your music terutama itu ada nggak, siapa sih yang paling siapa oknumnya? Influence siapa ya? Yang paling influence ke hip hop itu sebenarnya itu Mac Miller, terus ada Comethazine juga, itu ada rapper baru lah, Comethazine, terus XXXTentacion, terus All Sweatshirt itu yang bakal aku mainin di lagu ketiga ntar. Yes.
apa ya, masih banyak lagi sih sebenarnya. Tapi dia featuring Tyler the Creator. Karena mereka satu kolektif juga kan. Iya. Tapi Tyler the Creator tuh itu is genius. He's the GOAT. The GOAT ya, benar-benar untuk di era sekarang ini memang dia genius banget ya. Ada aja gebrakannya. Ada. Tapi kita kalau ke Bali waktu kita grow up dulu ya Ji ya. Maksudnya dulu kita di hip hop kan, kita all genre we love it. Ya, we love betul. it. Dre waktu pertama kali apa sih nama ininya? Albumnya 2001 albumnya. Ya 2001. Tapi sebelum itu kan dia Dre sama Ice Cube sama ini apa namanya NWA. NWA terus akhirnya ada dokumenternya tentang NWA gimana. Netflix, terus ada filmnya tentang dia. Benar. Kita lebih tahu dalam tentang itu. Compton, ya. Kita coba pelajari juga culture-nya hip hop di luar tuh gimana, ternyata seperti itu. Full of violence ya. Full of violence. Full of violence, tapi ya akhirnya sekarang ya Dre, Dr. Dre dan Snoop the Old Double G. Itu soundtrackku dulu sih. Ya, 2001 itu sih. Ya benar. Siapa sih yang nggak tahu? Itu Itu 2011 aku juga dengerin Snoop. 2011. Itu yang waktu dia album sama Wiz Khalifa tapi 2011. Ya, yang Wild and Free. Yes, betul. Itu 2011 aku SMP kayaknya. SMP. Aku dengerinnya nggak tahu Snoop Dogg Dr. Dre kan 2001 waktu album ya itu 2001. The Chronics ya. The Chronics sebelumnya apa sesudahnya tuh The Chronics. Habis itu yang 2001 sama mostly Snoop Dogg juga diajak kan. Ring. Itu udah still judul lagunya. Terus ada next episode dan itu udah jadi soundtracknya kita lah dulu zaman itu. Fuck gitu. Dan sekarang SMA aku kuliah waktu itu. Ya aku SMA waktu itu. Aku udah SMA kelas 1 tuh 2001. Dan itu juga bawa vocabulary-ku tentang musik tuh berkembang lagi kan ya setelah kita tahu banyak genre lah waktu itu, hip metal waktu itu lagi naik ya kan. Tapi dengan yang sekarang ini sudah jauh berbeda ya. Sudah jauh berbeda, tapi ya influence itu juga pasti siapapun itu pasti akan terinfluence dari yang lama ya kan, betul. Berbeda generasi. Pasti. Dan itu juga what a life ya, artinya ya kita ngelihat sekarang ya, dan kita cukup bangga banget loh dengan perkembangan sekarang. Makanya kita juga mau apapun yang kita bisa lakukan sekarang adalah kita supporting gitu loh, bahwa ini kan we tell your story, you know, like kita bangga banget dan you should be proud also gitu dengan what you did lah ya kan. Dan ini juga akan terexpose dan semua orang bisa dengar story-nya Os The Odds like this ya kan. This is the performance, this is the song. Dan jangan lupa ya tadi bilang regenerasi itu penting ya Ji ya. Benar, regenerasi itu penting dan harapan saya besar sekali buat Os The Odds, buat MOTB, buat siapapun yang di skena hip hop rap di Bali ini, buat ngangkat siapapun itu orang-orang baru, suara-suara baru itu biar muncul ke permukaan. Dan buat kalian juga yang lagi nonton ini sekarang ya, kalau kalian memang suka dan kalian suka dengan karya-karyanya Os The Odds, bisa mungkin follow Instagramnya Os The Odds, all the social media. Mungkin bisa juga support kalau Os The Odds ada jig, kalian datang, kalian saksikan. Liatin deh live-nya dia langsung. Ya juga boleh kalian beli. Kalian beli, pokoknya yang suka oke support lah. Kita sama-sama sekarang di sini untuk support to support. Yes, ya betul, kan? betul. Karena ya we live in this scene, ekosistem kita, ya siapa lagi kalau yang menjaga ya kita semua kan pasti. Jangan ada saling saling sikut ataupun it's not yesterday man. It's not a competition, tapi yang ada terutama di Bali kita harus saling support untuk scene kita, mau dari hip hop, mau dari scene underground, mau dari apapun itu kita harus saling support. Iya, dan isen niktek tangkah deh, fuck you, we are from Bali man. Ingat tiktek tangkah deh. Well ya, buat kalian juga jangan lupa klik like dan subscribe kita Soil Show. Kalau kalian mau juga support kita bisa membeli merchandise kita, Soil Merch. Ya bisa kalian cek nanti di Instagram ada Soil Merch. Siapa tahu ada yang kalian suka desain-desainnya bisa kalian beli. Itu bentuk supporting juga untuk kita, karena kita di sini juga supporting. Maksudnya kita nggak we don't over money man. Money man. It's not that. Tapi kalau kita bisa membuat ini tetap hidup dan kalian semua bisa terinspirasi untuk buat acara seperti ini, wow. Silakan. Mungkin nanti kita bisa kolaborasi bro. True. Dan terima kasih juga untuk Bali Busi ya.
Thank Okay. you Bali Busi. Speaking of that, this is the third song that you want to perform. Yes, this is a cover song. Cover song. Judulnya apa, deh? Ini dari L Sweatshirt, judulnya Wow. Yes, Kenapa featuring- kamu suka lagu ini? Why Kenapa? you choose this song? Why? Why you choose Kenapa this ya? song? Karena nggak tahu ya, jadi dari gaya rap dia terus dari beatnya juga kayak tengil aja gitu, kayak oke aja sih, kayak tengil aja dia gitu. L Sweatshirt zaman mereka masih muda lah, sama Tyler the Creator. Mereka masih muda, kayak masih tengil, kayak masih nakal gitu, kayak suka aja gitu. Oke. Ini juga sebenarnya kalau lihat dari luar bla bla bla, kita juga harus mengerti bahwa if you are an artist gitu kan, Yes. it's not only like you are a band or you are you are a brand, man. Iya sih. Yeah, man. But, can you tell me about your brand gitu? Apa sih yang Apa sih yang uniquely from uniquely from Oz the Odds? Why you Apa choose ya? the name Oz the Odds? Even Why you choose the name Oz That's the kind of Odds? strange Odds. name, you know. Odds is a strange ya, Odds. Oz itu sebenarnya dari Yoyos sebenarnya beli. Oh, Yoyos nama jadi- panggilanmu ya, iya, nama Oz ya? panggilan SMA lah, Yoyos. Jadi aku ambil Oznya aja, The Odds tuh karena emang suka yang aneh-aneh Ngerime aja aja, waktu SMA ngerime aja, gitu. ngerime, Iya. iya. Kayak bukan ngerime juga sih, jadi kayak emang suka yang aneh-aneh aja waktu SMA gitu, kayak suka Paling beda lah iya, kamu ya. iya beda, kayak lari telanjang keliling SMA. Kan cuma pakai boxer kayak sama teman-teman gitu, kayak seru-seruan gitu aja. Jadi ya aku ambil odds ya karena artinya aneh aja, kayak ya udah Oz the Odds aja udah. Gitu. That's cool name. Dan ya nge-rhyme juga sih, betul. Nge-rhyme juga sih. Betul sih. Kalau dipikir-pikir nge-rhyme juga sih. Iya, sebenarnya selain nge-rap juga That's So Blink 182. Betul. Kebetulan aku juga suka gitu. Betul. Kita juga Di suka. albumnya yang apa sih yang covernya Nurse itu. Iya. apa sih? Enema of the State. Enema of the Enema of the State, State, ya. betul. Ya, Itu emang gila sih. itu memang salah satu album yang Gila. merubah hidup kita juga, saya dan betul. Fajar ya. Betul. Dan Betul. Fajar pun kalau diceritakan menceritakan kesedihannya untuk kegagalannya menonton Blink di Australia. Fuck that, man. Aduh, mana dia orang sedih yang tuturin model. Tapi gak apa-apa, kita tetap Ya, it's saya alright. hidup dari itu, maksudnya Ya. kita grow up dari itu. Tapi oke, this is the third shot. Oke. Ya, Ya. Aku mau ngucapin terima kasih Ya, untuk thank Ozzy you. Odds. Makasih Thank you, banyak. Ozzy Odds, Udah dan undang waktunya, Ozzy, kayak luar Beli biasa nih, Fajar, Beli. Makasih banyak. Ya, SYL. saya bahagia banget pokoknya Amin. jalanin ini, ngelihat artis baru, ngelihat Astaga. film baru dan lain-lain. Apalagi sebelum kamu tak undang, saya udah dengerin. Wah, aku harus lihat yang live ini sekarang nih kayak kita ngejalanin hidup yang luar biasa banget ya. Kebahagiaan yang nyata adalah kebahagiaan yang disadari. Kita sadari banget pokoknya hari ini. Oke, thank you everyone. Ya. Thank This you. is the last song from Oz the Odds. It's called Whoa. Let's Go. I don't miss this shit. Rap mans who have to spit, visitors actually flick. Cigarette ash and bitch, niggas harassment, ayy. Nickels a hash the leg, quicker than dash the same. Nicholas Pat to taste finishing. Still in the business of smacking up little rappers on racket with click. Hated for vain, lifting and spray to hide away in the shades of a vain innocence. Suitcase in it with hazing for late sentences. Advanced apathy smash the man cameras up. 10 caggers and antagonists, then dappered up. Vagabond had a sense to Padawan. Rapping hot as fucking cattle brands, wearing flannel thongs. Grab a bone, my man, some fruit, beer, tag along. Get a nice spanking. New Sears catalog. Sentimental critics to the bezel stop. Then I'm wrong, get them hard and the pitch of metal tea pedal songs. Flow deep in the Rover Canyon. Ride dirty in the Saugus Canyon. It's a G-O-L-F dub A-N-G. G-O-L-F dub A-N-G. I forgot this line. That is the G-O-L-F dub A-N-G. G-O-L-F, hold up. Yeah, the misadventures of a shit talking business. Rick Ross, fifth sip over 6 logging on the sentence. Wash the sins off at the pitch. Alter head, never backwards like the print of legit manga.
Get it like a blue pills, make your stick long war. Swift fists off your chin from his wrist, launch a chick. Chronic thrift shopper thick like the Knicks roster. Stormed off and came straight back like Rick's posture. Pen, now probably riddled with some use of ranges. From out the rubbish bin at your local loony clinic. Watching movies in a room full of goons. You renting on the hunt for clues. More food and some floozy women. Bruising gimmicks with a broom we usually use for quidditch. Queen rhythm, school him to a ditch. Shooting booty sending. Too pretentious to pretend like he could lose to spin. Steaming tubes and poo-poo twisted doobies full of euphemism. Stupid, thought it up, job quit, thawed out, toss it right back like a vodka fifth. Spotted on a rocket, sparking dollars with a pocket live a lava water chicken at a cop on some flock of shit. Disrespect. Get a fucking ton to his neck. Shout out to Naka, this is the GOLF-A-N-G. GOLF-A-N-G. Looking for me posted on the vlog. I'll make a couple millions off of socks. Homie, it's the GOLF-A-N-G. GOLF-A-N-G. I miss a lot, man. But I miss, but okay. Fuck that shit. It's the hardest song ever. But shout out Nolly Voice, Black Voice, DPS Coast. Shout out SOL, Beli Fajar. Beli, makasih banyak udah undang Os The Odds. Yes. Yes, sir. Wolf for y'all. Ha. Thank you, Os The Odds. See you Yes. next episode on See you, Soundtrack of Your Life. Yo!